Nanti beliau akan bergabung dengan kita pada sesi berikutnya. Serta yang terhormat juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir, baik secara onsite maupun online. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada kegiatan kita hari ini, yaitu Workshop Smart Active Learning with AI Tools Batch 2. Perkenalkan, nama saya Rani Apriani Wirdawan, biasa dipanggil Rani, staf urusan pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang insya Allah akan mendampingi jalannya kegiatan kita pada hari ini sebagai MC. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, mari kita bersama-sama memohon kelancaran dan keberkahan atas kegiatan kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Akademik Telkom University. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Tora Fahrudin, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu dari Prodi ya. Ini tiap Prodi ada perwakilannya ya, Pak Nur ya. Baik, yang saya hormati Pak Nur, kemudian dari teman-teman BPA. eh, Siapa lagi ya Pak Nur? Sudah cukup ya. Nah ini sambil ada yang masih berdatangan tidak apa-apa. Bu Ari, selamat datang. Mas Irda, selamat datang. Ada juga yang mengikuti dari kampus cabang juga ada ya, Pak Nur ya. Alhamdulillah ini tetap semangat walaupun jauh ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa gitu ya, tapi insya Allah semangatnya sampai ke Bandung gitu ya. Ya Alhamdulillah ini batch kedua ya. Kemarin batch pertama, ini batch kedua dan akan ada apa namanya, dua kategori ya, STEM dan SHAPE ya, Pak Nur ya. Kalau yang sekarang STEM ya, besok untuk yang body SHAPE gitu ya. Eh, Ini dalam rangka kita untuk menyukseskan ini Bapak Ibu. Jadi ke depan arah kurikulum kita itu menguatkan visi misi Prof. Suyanto ya, Pak Rektor untuk di bidang Safe AI gitu ya. Ada tambahan yang satu lagi yang baru aja hadir kemarin yaitu teknologi kuantum Bapak Ibu. Nah, eh, bahkan AI ini di level pendidikan dasar menengah sudah mulai diajarkan gitu ya. Alhasil memang ya kita harus beradaptasi Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu di sini sebagai pengajar kami harapkan bisa apa ya, menjadi apa ya namanya, ambasador gitu ya kan, atau menjadi penggerak nanti di lingkungan fakultasnya masing-masing gitu ya. Ada tools-tools AI yang bisa kita gunakan Bapak Ibu untuk membantu kita menyusun materi gitu ya, kemudian menyusun presentasi dengan mudah gitu ya, dengan tetap bahwa kreativitas itu tetap ada di mahasiswa Bapak Ibu. Jadi AI ini bukan menggantikan kita gitu ya, tetapi AI ini kita harapkan untuk jadi co-pilot kita gitu, yang membantu sebagai sekretaris kita ya, yang merapikan tugas-tugas kita gitu ya, tapi ide kreativitas itu tetap dari mahasiswa. Nah, yang kami harapkan dengan adanya workshop ini, Bapak Ibu bisa mengenal sedikit tools ya, Pak Nur ya, gitu ya, tools AI yang bisa kita manfaatkan untuk ya memberikan delivery materi yang lebih berkualitas gitu ya, kemudian yang lebih mudah dicerna oleh mahasiswa gitu ya, tanpa mengurangi esensi dari materi itu sendiri gitu ya. Harapannya memperbagus. Ide kreativitas tetap ada di Bapak Ibu dan nanti mahasiswa gitu ya. Monggo, mungkin saya tidak bisa berlama-lama juga. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan berkenan mengikuti acara ini. Semoga acara ini bisa lancar, Bapak Ibu ya. Insya Allah ke depan mungkin akan ada banyak materi-materi serupa ya, Pak Nur. Kita lanjutkan dengan materi-materi lain untuk mendukung ekosistem Safe AI di lingkungan Telkom University. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Pak Tora atas sambutannya. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Tora bahwa kegiatan ini merupakan bagian upaya kita bersama untuk memperkuat kapasitas dosen dalam merancang pembelajaran aktif atau active learning yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan. Harapannya proses pembelajaran akan semakin lebih interaktif, reflektif, dan tentunya relevan dengan kebutuhan mahasiswa di era digital saat ini. Baik, selanjutnya kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh Bapak Ibu ke depan terlebih dahulu. Yang Ibu itu duduk di depan. Pak Tora di tengah. Ya, boleh Ibu. Pak mana? Boleh Pak Nur mau di sini? Satu lagi. Di depan. Parani. Oke. Kita gaya. Oke, sebentar. Oke. Harmoni. 1, 2, 3. Excellent. 1, 2, 3. Integrity. 1, 2, 3. Gaya bebasnya Bapak boleh? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, boleh kembali ke tempatnya semula. Emang nggak bisa masuk Pak? Nggak bisa. Harus. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi inti dari workshop hari ini yang akan dipandu oleh Pak Aas. Kepada Pak Aas, kami persilahkan. Tes. Oke, mau dari saya aja. Share screen. Ini aja nih, dari sini. Sini. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Oke, yang dari ini juga saya sapa ya, yang dari online. Berapa orang tuh? Ada 18 orang. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa ya. Tepuk tangan semuanya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Luar biasa, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa lancar, kemudian sampai akhir ini ya, sampai akhir kegiatan ini Bapak Ibu semoga diberikan kelancaran, diberikan semangat terus bisa mengikuti kegiatan agenda hari ini. Saya mohon izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aaz Muhammad Hafid Aziz, Bapak Ibu boleh panggil saya Aaz gitu ya, Pak Aaz silakan. Kebetulan saya di sini akan didampingi dengan saudari Bu Angel namanya. Nanti insya Allah akan ada 2 sesi hari ini. Insya Allah sesi pertama mungkin kita akan hands on gitu ya. Kemudian sesi yang kedua mungkin nanti akan ada bentuknya kita coba secara langsung, kemudian kita akan ada grup diskusi, kemudian nanti outputnya adalah sebuah materi yang kita kemas berdasarkan dari aplikasi-aplikasi atau dari tools-tools AI yang sudah kita praktikan hari ini gitu ya di sesi pagi. Seperti itu. Kemudian saya mohon izin di sini saya bukan bermaksud untuk menjadi pemateri karena Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua sudah banyak pengalaman gitu ya. Saya banyak pengalaman kemudian melewati berbagai hal, dinamika dari pendidikan, dinamika mengajar itu seperti apa. Jadi di sini mungkin saya bentuknya sebagai fasilitator Bapak Ibu. Kemudian mudah-mudahan tools-tools yang nanti mungkin materi-materi yang akan di-deliver ke Bapak Ibu semua, mudah-mudahan tertrigger ya. Jadi maksudnya bukan, saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman yang cukup banyak gitu ya, apalagi memang misalkan contohnya tools-tools LLM gitu ya, bahkan mungkin di beberapa Bapak Ibu yang ada di online ataupun onsite sudah sangat berpengalaman gitu ya dengan tools-tools AI gitu ya. Bukan hanya bahkan mungkin meng-create gitu ya, meng-create dari tools AI tersebut gitu ya. Apakah ada yang pernah yang melakukan tuning, kemudian membuat LLM gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Sekali lagi saya di sini sebagai fasilitator Bapak Ibu semua, mudah-mudahan di sini jika memang ada apa namanya materi yang sudah saya deliver gitu ya, tertrigger Bapak Ibu semua sehingga bisa oh ternyata seperti ini gitu ya. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Selamat datang Pak Dana gitu. Dan teman-teman Bapak Ibu lainnya gitu ya. Baik di online ataupun mau di onsite seperti itu. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat datang Pak Dana ini. Saya sampaikan selamat datang juga maksudnya ini adalah dosen-dosen saya dari informatika Bapak Ibu. Kebetulan ini adalah senior saya gitu ya Pak Dana. Terima kasih ada Bu Ima dan semuanya gitu ya Bu Ari kemudian Bu. Nah, tujuan kegiatan ini yang pertama memang kita berusaha untuk memanfaatkan LLM Bapak Ibu. Nah, kita udah ketahui bahwa LLM sangat booming saat-saat ini gitu ya. Salah satunya adalah ChatGPT, Gemini, Copilot gitu ya. Di mana kegiatan-kegiatan ini bisa menyusun materi, bisa menyederhanakan konsep, kemudian mengembangkan variasi konten pembelajaran dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mau menggunakan napkins. Jadi kita sudah
tim BPA juga, kemudian tim-tim yang lain juga mungkin sudah meriset gitu ya, atau misalkan bertanya apakah sebetulnya apa sih yang akan di-deliver tools AI yang mungkin dimungkinkan untuk Bapak Ibu atau sebagai dosen digunakan gitu ya ketika kegiatan perkuliahan. Ya salah satunya adalah ada Napkins AI, kemudian ada Gamma Apps, dan mungkin saya tambahkan kembali Bapak Ibu ada namanya Mentimeter, kemudian ada juga nanti kita gunakan apa namanya MarkMap gitu ya, kebutuhan nanti kita gunakan akan membuat sebuah mind map gitu ya berdasarkan prompt yang akan kita gunakan. Jadi kita akan gunakan Napkin AI, kemudian kita akan gunakan Gamma App juga, hasil dari prompt dari ChatGPT, Gemini ataupun Copilot. Sebagaimana Ibu yang prefer mau seperti apa gitu ya. Yang terakhir adalah merancang alur kerja penyusunan bahan ajar gitu ya, mau baik bahan ajar, kemudian baik bagaimana ketika di kelas agar kelas itu berusaha untuk cukup interaktif gitu ya, cukup interaktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Sebagaimana kita ada namanya active learning namanya, seperti itu. Nanti kita akan coba deliver berikutnya. Jadi nanti ini intro, nanti akan ada sebetulnya active learning. Agenda hari ini ada intro, kemudian active learning, tools-tools AI, kemudian bagaimana kita membuat prompt Bapak Ibu. Kemudian di akhir kita coba praktis seperti itu. Lanjut aja. Nah, silakan kita coba Bapak Ibu buka boleh di komputer masing-masing, boleh di handphone. Silakan buka namanya menti.com. Silakan menti.com. Kemudian coba masukkan kode 23402855. Sudah Bapak Ibu? Oke, yang di online juga barangkali silakan dibuka di online. Ada beberapa Bapak Ibu di online, silakan bisa dibuka. Sudah? Kita mulai ya. Nah, ini adalah salah satu tools yang akan saya coba gunakan, gitu ya. Sudah masuk? Semuanya sudah masuk? Sudah ya? Oke. Oke, ada pertanyaan. Oke, apa pengalaman Bapak Ibu semuanya menggunakan tools AI di pembelajaran? Silakan Bapak Ibu. Silakan, silakan dibuka. Dituliskan, silakan. Oke, saya menggunakan AI untuk membuat kuis secara dadakan. Oke. Silakan yang di online juga Bapak Ibu, silakan dituliskan. Yang baru gabung, Bapak Ibu yang baru gabung silakan buka menti.com, gunakan kode 23402855. Silakan yang di online. Gitu ya, baru bergabung ini kelihatan. Ini dari total ini kelihatan Bapak Ibu. 29 orang yang masuk. Barangkali yang sebelumnya ada yang pernah menggunakan Menti? Ada yang pernah? Oh, pernah Ibu? Oke, dari fakultas mana Ibu? Sistem energi. Oke, untuk mata kuliah apa sebelumnya? Karena lebih banyak ide untuk proyek. Jadi seperti ini juga. Anak-anak yang nulis gitu ya. Jadi nanti anak-anak yang nulis ide-ide apa terus muncul seperti ini. Seperti itu, luar biasa. Ada lagi? Oh, Ibu pernah di fakultas apa Ibu? Dari FEB, di ekonomi bisnis ya Bu ya.
Oke, pernah menggunakan ini juga, Bu? Kegiatan workshop menggunakan ini. Contoh-contoh pertanyaan barangkali seperti apa contohnya, Bu? Tadi case. Design thinking. Oke. Waktu itu Ibu membuatnya seperti apa, Bu? Bikin pertanyaan-pertanyaan? Oh, gitu. Oh, udah dari penyelenggara. Jadi kita coba buat sendiri gitu ya. Kita coba nanti kita akan lakukan buat sendiri. Oke. Ada lagi barangkali yang mengenal Menti? Oke. Barangkali ada yang di online? Ada. Oke ya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Oke, saya pengalaman Anda gitu. Saya menggunakan AI untuk membuat kuis secara dadakan. Oke, kemudian mempercepat proses tapi harus tetap diverifikasi. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau memang apa namanya? Memang cepat gitu ya, tapi memang tidak ada yang menjamin bahwa hasil generate dari AI itu adalah 100% benar atau 100% akurat gitu. Kemudian memudahkan dalam brainstorming ide pengajaran, betul ya. Urutan materi, mencari bahan dan berdiskusi pada tema-tema yang dicari. Kemudian AI memudahkan dalam menyusun struktur materi dan mereview case bisnis. Ini dari mana? Oh, oke, yang tadi ya, mereview case bisnis. Oke. Kalau saya mau nanya Ibu, kalau hasil generate-nya seperti apa, Bu? Apakah sudah sesuai dengan case bisnisnya, hasil reviewnya dari AI seperti itu? Betul. Betul. Kemudian saya menggunakan pdf.ai kalau saya nggak salah. Tinggal ya. dinaikin aja, kemudian kita bisa create pertanyaan apapun, atau dari pdf.ai itu juga bisa suggest beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan kalau kita ngehandle case dalam kelas. Menghandle case Ya. dalam kelas. Jadi ada tools namanya pdf.ai. Kalau saya nggak salah ya, ada beberapa yang kita bisa mengunggah PDF dan kita bisa menanyakan apapun terkait konten yang kita unggah. Oke, namanya coba kita cek dulu ya. Apakah ada PDF? Ini insight baru ada namanya pdf.ai ya Ibu ya. Oke. Ada pdf.ai. Seperti ini tampilannya Bu? Atau beda? Ini ya. Kita coba try free. Ini harus sign in ya. Oke, kita coba seperti apa cara kerjanya. Oke, misalkan saya sudah punya materi ya. Misalkan contohnya ini bab 3 tentang apa namanya? Tentang konsep OOP. Oke. Apakah AI ini bisa mereview dan membuat apa ini? Resume. Berarti kita buat prompt di sini ya Bapak Ibu. Oke, misalkan buatkan saya pertanyaan. Betul, bisa dari situ. Nah, memang setelah saya mencoba ini, Betul? pada saat saya membaca hasil pekerjaan mahasiswa, sepertinya ada keseragaman. Jadi saya sudah curiga kalau misalnya itu take home exam, kemungkinan mereka menggunakan AI. Mungkin bukan pakai PDF AI, tapi pakai yang lain ya. Iya. Jadi sementara ini mungkin untuk semester depan saya mengusahakan supaya kalau pembahasan case itu on the spot aja di kelas. Oke. Kalau take home sepertinya Sepertinya menggunakan AI. menggunakan AI ya. Iya. Jadi Betul. anak-anak langsung generate. Jadi Betul. proses pembelajarannya agak kurang ya. Betul. Nah, kalau untuk S2 kan mungkin case bisnisnya lebih kompleks ya. Waktu 1 minggu
mungkin karena mereka bekerja kadang masih suka nawar. Nah, kalau untuk S1 kemarin itu case bisnisnya lebih sederhana dalam bahasa Indonesia dan saya baca 4 kelas, per kelasnya 40 orang. 4 kelasnya 40 orang. Kurang lebih sama jawabannya. Dan menurut saya kayaknya anak semester 2 harusnya belum bisa sekomprehensif itu menjawab. Jadi Betul. agak suudon gitu. Nah, mungkin Iya, iya. semester depan saya lebih prefer untuk secara lisan aja kalau tanya jawab Cara case lisan. ya. Oke. Itu Luar biasa. best practice-nya. Oke. Luar biasa. Memang dalam proses pembelajaran ya ada negatif, ada positifnya ya Bu ya kalau untuk penggunaan AI ini yang terus. Barangkali Bapak Ibu punya cara punya case yang sama sehingga punya solusi dari tersebut ketika wah seperti ini. Barangkali salah satu solusi dari Ibu ini ya, apa namanya? Di langsung onsite seperti itu. Ini kita diskusi saja Bapak Ibu. Jadi nanti kalau memang ada pendapat silahkan. Gitu ya. Nah, tadi itu menti. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Bapak Ibu silahkan buka lagi menti.com-nya. Silahkan buka lagi dari yang tadi. Kita lanjutkan next pertanyaan. Apa yang paling Anda harapkan dari workshop ini? Silakan diisi. Silakan yang dari online juga silakan. Oke, meningkatkan pemahaman tentang AI, mendapatkan ide baru untuk pembelajaran luar biasa. Oke, 1. Oke, lanjut lagi. Kemudian, banyak ya. Yang baru bergabung silakan di menti.com gunakan kode 23402855. Silakan buka namanya menti.com. Ya, 30 ini 18 orang yang baru mengisi. Silakan Bapak Ibu. Cukup 24 orang gitu ya. Oke, ada yang kasih jempol juga, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan memang betul dengan kegiatan workshop ini kita bisa mendapatkan ide baru ya Bapak Ibu dalam bentuk pembelajaran dan seterusnya. Oke, 18 orang. Ya, jadi kelihatan gitu ya. Ketika Ketika kegiatan ini ada berapa orang nih, kalau misalkan diterapkan di kelas, berapa orang nih kelasnya, berarti 40, berarti yang joinnya sekian gitu ya. Jadi kelihatan sehingga mahasiswa-mahasiswa itu bisa berpartisipasi aktif gitu ya. Oke, mudah-mudahan mendapatkan ide baru ya Bapak Ibu. Oke, di sini juga ada pertanyaan. Silakan. Barangkali Bapak Ibu pernah menggunakan ataupun memang tidak pernah ya nggak apa-apa. Berarti kan ini bentuknya adalah prioritas gitu ya, urutan gitu ya. Silakan Bapak Ibu geser mana urutan yang paling pertama yang sering Bapak Ibu minati atau gunakan. Silakan Bapak Ibu bisa diurutkan. Oke. Masih ChatGPT. Pertama, Copilot. ChatGPT ya. Philbot. Yang kedua, yang keempat, Gemini. Napkin AI. Gamma masih paling bawah, Gamma AI masih paling bawah. ChatGPT yang paling prioritas ya, Bapak Ibu ya. Oke, silakan yang di online juga silakan Bapak Ibu. Selamat datang, monggo Pak. Oke. Baru 22 orang.
Jadi prioritas saat ini memang banyak yang menggunakan ChatGPT ya. Jadi masih adidaya. Kemudian yang kedua Gemini, yang ketiga masih banyak yang menggunakan Quillbot. Kemudian kemudian keempat Copilot, kemudian Gamma.ai, kemudian terakhir Napkin. Oke. Apa? 24/32 luar biasa. Ada 32 user gitu ya yang sudah masuk. Kemudian 25. Oke. Si prioritas. Oke. Jadi ChatGPT yang pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi memang luar biasa dominan Bapak Ibu. Kita lanjutkan saja dengan pertanyaan berikutnya. Nah, sebutkan tools S yang pernah Anda gunakan. Boleh beberapa silakan. Oke, ChatGPT, Gemini. Oke, ada paragraph.ai. POE itu apa ya? Siapa yang POE? POE.com. Gimana Pak? POE.com itu seperti apa? ChatGPT cuman engine-nya banyak banget gitu. Jadi yang jadi perbedaan apa Pak biasanya? Sama aja. LLM gitu. Oke, buatan apa Pak? Canva. Kita coba explore dari sekian banyak ini ya. Sekian banyak tools. Mirip juga. Kemudian oh ininya ya apa? Oke, bisa memilih model-model mana yang mau kita gunakan seperti itu ya. Oke, saya coba bukakan. Ini ada contoh dari POE. Dot apa Bapak? Com. Oke. Oke. Jadi ada banyak dari mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip dengan ChatGPT, hanya saja ini bisa menggunakan beberapa model-model yang digunakan gitu ya. Jadi kita tinggal pilih model yang digunakan. Oke, makasih Pak. Ini barunya. Oke. 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 Bapak barangkali pernah menggunakan apa? Pernah menggunakan apa yang gitu? Canva AI sama ChatGPT. Canva itu untuk membuat ini ya. Buat apa Pak? Betul. Saya kasih prompt juga, dia terdeteksi sesuatu ya. Jadi dia kan nanti terjadi begitu nanti ada reportnya, langsung saya. Oke, kita coba Pak ya. Kita buat insight-insight yang baru ya. From Canva.ai. Ini masuk Canva dulu kan ada. Oh, Canva. Dan feature Canva AI. Oke. Canva AI. Di kemana Pak? Nomor 2 dari bawah. Ini. Oke. Misalkan Bapak mau prompt apa Pak?
Oh gitu, kita coba. Barangkali ada yang mau ini prompt, Ibu? Oke. Game. Ini ya. Oke, kita coba. Kita explore. Sehingga dari sini kita banyak ilmu-ilmu baru yang bisa kita explore. Oke, bikin code-nya. Oke, berarti kita ngoding gitu ya? Atau langsung ada hasilnya? Langsung ada hasilnya? Oh gitu. Oke, kita coba. Banyak ya codingnya ya. Ini HTML atau apa ini? Generate content. Oh ini. Coba. Pendek aja segitu gitu. Barangkali Bapak punya modul yang mau ditampilkan? Boleh, boleh. Di share screen aja. Oh, ini. Nah, ini ya. Oke. Bagus banget. Coba satu kita coba ya, Pak. 3 tambah 4, 7. Kita coba 5 ya, kita apa hasilnya ya. Kita coba lihat. Oke, periksa jawaban. Oh, belum tepat. Betul berarti ya. Betul. Oke. Kita coba dengan 7. Oke. Wis, betul. Benar ya? Oke, kita coba 12. Salah? Ya. Salah. Kemudian kita coba dengan 12. Bisa. Oke. Baru kita coba dengan 10. Apa jadinya? Oke. Benar, 210. Oke, luar biasa. Barangkali Bapak Ibu mau tampilin coba hasil dari yang ada. Oke. Halo Pak. Gitu ya. Ini ya. Jadi anak orang-orang programmer ini agak ini ya, ngeri ya. Oke. Jadi Prof Stella juga pernah dengar lihat bahwa lulusan-lulusan Harvard itu menurun ternyata Bapak Ibu. Jadi lulusan untuk programming ternyata beberapa mohon izin koreksi takutnya salah bahwa lulusan-lulusan Harvard terkait data science terkait itu agak menurun. Seperti itu. Kenapa? Karena hampir tergantikan dengan AI, dengan tool-tools seperti itu. Oke, boleh silahkan Bapak. Kita coba lihat hasil generate dari AI. Dari Pak siapa punten? Pak Bambang, silahkan. Belum share? Oke, silahkan. Kita lihat. Tuh. Oh gitu. Boleh, boleh, boleh. Agak ini ya. Boleh, boleh. Pak, silahkan hasil ininya. Oke, silahkan Pak.
Belum. Masih kosong? Masih kosong. Entire screen? Betul, Pak, yang ini? Betul, betul. Screen aja ya? Betul, screen aja. Betul. Silakan ya. Oke, silakan. Coba di Ini udah jadi sih, cuma saya lupa promnya seperti apa. Jadi kita bisa menggunakan ChatGPT untuk ini berhubungan dengan apa? Disertasi saya dulu. Nah, saya coba bikin pakai ChatGPT, Canva AI untuk deteksi anak diskalkulia. Nah, di sini soalnya jadi kalau 23 tambah 28 itu kalau anak diskalkulia yang ada bawaan disleksia itu akan membaca angka 3 dengan sebagai atau angka 8 sebagai angka 3 atau angka 3 sebagai angka 8. Nah, jadi pas lagi dia jawab 46 itu kalau kalau saya bikinnya dijawab jawabannya benar gitu. Tapi kalau Canva AI kayaknya masih belum bisa terlalu deteksi itu. Tapi kalau yang di program yang sebenarnya yang saya bikin, kalau ada anak jawabnya 46 itu langsung muncul selamat kamu jawab benar. Nah, tapi nanti di database-nya itu muncul pesan seperti ini, membaca angka 3 sebagai angka 8. Nah, ini saya bikin pakai Canva AI. Oke, langsung seperti generate yang kayak tadi, Pak. Iya. Satu iterasi atau beberapa iterasi? Saya nyoba 5 kali prompting baru dapat yang pas kayak gini. Oke, jadi udah dibikin, kemudian diupdate lagi. Oh, ini salah gitu ya. Iya, gitu coba gitu. Oke, perbaiki. Tapi ini sebenarnya menyingkat. Sebenarnya saya bikinnya juga saya juga agak khawatir agak mangkal juga sebenarnya. Karena saya untuk bikin ini tuh saya perlu waktu hampir setahun ya. Terus dengan ternyata dia bisa bikin aplikasi kayak gini gitu. Artinya setahun tuh bolak-balik bikin kajian literatur segala macam. Nah, ternyata dengan Canva AI kita masukin promptnya pas, nah ternyata dia bisa keluar seperti ini. Luar biasa. Gitu. Boleh dicoba, Pak? Boleh dicoba? Ya. Diklik. Ini kayaknya udah jadi. Hasilnya seperti apa? Ini udah jadi. Dan Ya, sudah connect database, Pak? Kalau nggak salah langsung connect database deh. Sama Canva AI-nya? Wow, luar biasa. Ini kayaknya ini kayaknya nah ini saya lupa lagi, ini kayaknya udah jadi deh. Yang udah jadinya ya. Oh, coba. Harusnya muncul yang jawabannya benar gitu. Nah, ini enggak 35 tambah 48 ya. 5. Coba ini harusnya 53. Kalau ini anggap benar aja ya. 9 berapa? 13 91 93 lah misalnya ya. 91 83 misalnya 93 96 kan salah kan? 93. Gitu. Nah, terus ini 71 ya. 71. Oke. Oke, gitu ya. Terus ini lihat laporannya. Dan laporannya udah dibuatkan sama AI sendiri. Iya, udah dibuat sama AI. Oke. Nah, ini jadi laporannya seperti nggak ke bawah dia ya, kurang. Oke. Ini ada yang screen-nya kayak kurang ya? Ada di bawah ada laporannya sih. Oh gitu. Di Jadi scroll nggak bisa, Pak? di scroll sorry. Oke, gak apa-apa. Nggak mau ya. Di sini scroll sih. Oke. Oke, mungkin kayak delay ya. layarnya di itu. Jadi kalau di sini ada laporannya jawaban siswa 46, jawabannya 51, membaca 8 sebagai 3 gitu. Jadi nggak ke-share ini padahal di sini ada. Oke, gak apa-apa. Gitu. Dan ini dibuat seperti apa, Pak? Atau di hosting sendiri? Nanti kalau nggak jadi nanti pas kita lagi bikin tadi barusan. Betul. Nah, kita ntar nulisin alamatnya, nanti kita bisa dipublish sih. Ada versi untuk publishnya, nah baru ntar muncul ini yang site-nya ini gitu. Oke, luar Itu biasa. sih. Berbayar gak, Pak? Pertanyaannya. Yang saya cobain sih masih yang free ya. Yang free. Tapi nggak tahu sekarang masih free nggak? Terakhir masih free sih terakhir. Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas insight-nya. Barangkali ada yang mau ini lagi? Punya inovasi dari AI? AI apa gitu ya, yang mungkin bisa di present? Oke. Dah. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa. Kemudian kita lanjut saja. Oke.
Silakan Bapak Ibu yang di online juga barangkali coba apa tantangan yang dihadapi ketika mengintegrasikan AI dalam proses pembelajaran. Silakan. Dan nilainya jika Bapak Ibu lihat bahwa nilainya semuanya pasti 100. Harus 100. Oke. Satu orang sudah mengisi bahwa 50, 20, 20, 10 keterbatasan akses teknologi. Oke. Kekhawatiran tentang etika penggunaan AI, betul. Soalnya pengetahuan tentang tools AI, resistensi dari siswa atau kolega. Resistensi dari siswa atau kolega itu seperti ketika kita mau menggunakan tools-tools AI, tapi rekan kerja saya atau misalkan rekan kerja Bapak Ibu, wah ini agak rumit nih, ini, sehingga kembali ke metode yang konvensional. Misalkan itu salah satu mungkin ya dari penjelasan dari ini resistensi gitu ya. Atau siswanya nggak mau dan sebagainya gitu. Oke, banyaknya kekhawatiran ya Bapak Ibu ya, memang trade off dari kekurangan dari penggunaan dari tools AI itu tentang etikanya ya. Oke, 19 orang. Ini adalah tampilan summary. Ini adalah tampilan apa namanya? Tampilan jadi siapa yang memilih yang ini gitu ya, dari dia di rata-ratakan ya. Oh, ternyata dari total yang jumlah skor dirata-ratakan sehingga sekian. Oke, 24 orang dan seterusnya. Oke, cukup ya. Oke. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Jadi di dalam menti.com ini gitu ya, atau Mentimeter namanya, ini juga kita bisa membuat soal yang bentuknya seperti ini, sehingga mahasiswa-mahasiswa bisa ikut partisipatif lah seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu memiliki soal yang mungkin bisa dibuat seperti ini bisa membuat mahasiswa lebih aktif gitu, lebih partisipatif. Oke, kemudian berikutnya ada soal yang mungkin ini terakhir ya. Silakan coba yang sering atau pernah Anda gunakan gitu ya dari semua di sini. Silakan coba geser atau titik poinnya di mana. Ada juga bentuk soal yang seperti ini. Ketika bentuk soal seperti ini, misalkan bagi yang punya peta soal bentuknya peta gitu kan, di mana letak kota Bandung, kemudian bisa di titik poin. Nah, di sini Gemini, ChatGPT, kemudian Copilot. Ya. Ini ada 2 orang berarti Gemini, 3 orang, 6 orang. Silakan. Banyak ya ChatGPT ya. Yang lain ada Grammarly. Oke. Silakan, masih banyak yang belum. Silakan Bapak Ibu yang di online.
20. Banyaknya yang ChatGPT, kemudian ada barangkali yang lain. Grammarly. Quizzes nggak ada. Oke. Terima kasih. Oke, ternyata ini yang terakhir. Oke, silakan. Beri skala 1 sampai 100 tools yang sering Bapak Ibu gunakan. Biasanya antara ChatGPT, Copilot atau Gemini. Jadi Bapak Ibu, Copilot ini adalah sesi yang kedua. Jadi ada beberapa masukan di sesi yang pertama bahwa apakah seberapa sering kita gunakan ChatGPT dengan Copilot, dengan Gemini. Jadi kan kita kampus lebih support dengan Microsoft, gitu ya, Microsoft, sehingga kita lebih bisa mengeksplor terkait Copilot. Kemudian kita juga mohon koreksi bila salah. Jadi bisa Copilot ini karena kita bentuknya sudah memiliki lisensi Microsoft, gitu ya, sehingga penggunaan Copilot itu bisa lebih nyaman gitu ya, atau misalkan lebih premium lah, gitu. Bisa mengakses premiumnya dari Copilot. Ini 5 orang yang nggak pernah menggunakan Gemini. Ini rata-rata, kemudian kebanyakan menggunakan ChatGPT gitu ya. Oke. Oke. Cukup saja ya. Oke. Ada lagi mau ngisi? Cukup ya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya dalam kuis ini. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa soal-soal tadi yang saya buat itu tidak lebih dari 1 menit. Ya, yang buat saya soal tadi tidak lebih dari 1 menit saya buatnya. Jadi ketika saya misalkan ketika Bapak Ibu di kelas, seperti gimana gitu ya, atau misalkan mulai kalau tadi pengen kuis dadakan gitu ya, langsung aja bisa generate dengan topik Bapak Ibu gunakan atau topik yang Bapak Ibu sampaikan ketika di kelas. Kita contohkan. Ya Bapak Ibu. Namanya adalah mentimeter.com. Jadi kalau menti.com itu adalah tampilan untuk user. Sedangkan mentimeter.com itu adalah tampilan untuk kita sebagai kreator. Nah, masuk ke home, kita bisa start with AI. Gitu ya. Nah, seperti itu. Klik ini. Contoh kita ada contoh misalkan seperti ini ya, atau buatkan pertanyaan untuk workshop terkait terkait etika AI misalkan. AI. Ya, lihat seperti ini. Nah, proses yang pertama adalah Menti ini akan melakukan generate prompt yang bagus gitu. Dia akan memperbaiki promptnya. Gitu. Promptnya dia diperbaiki, kemudian sehingga output yang akan digunakan itu cukup mengarah ke dalam bentuk brainstorming atau bentuk-bentuk yang lebih ke pertanyaan. Gitu. Jadi promptnya dia perbaiki dulu, baru dia lakukan submit. Baru kita bisa lakukan submit.
Nah, ini cocok untuk betul tadi untuk apa namanya? Untuk brainstorming, untuk memunculkan ide-ide gitu ya. Oh iya, ini belum ya. Nah, ini pilih temanya mau seperti apa. Ada light dan sebagainya. Kita lakukan generate. Seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa start editing. Hilang ya. Bentar. 3AE. Nah, jadi ini akan muncul, sudah muncul ya. Tinggal kita bisa sesuaikan. Kita bisa sesuaikan apa namanya? Si gambar-gambarnya ya. Kita tinggal sesuaikan update gambar dan seterusnya. Update gambarnya tinggal kita mau bentuknya diupload atau apa namanya? Bentuknya mau cari di Google dan seterusnya. Ini agenda workshop. Nah, ini bentuk yang tadi. Seperti itu. Jadi ketika dadakan, misalkan Bapak Ibu nih, Bapak Ibu ketika dadakan, saya ini udah, ini apa namanya, mau bentuknya kuis gitu ya. Atau misalkan bentuknya mau lebih interaktif gitu ya. Silakan buat seperti itu. Atau mau brainstorming, misalkan dalam satu kasus, bikin sebuah studi kasus. Oke, kita lakukan brainstorming dari studi kasus gitu ya. Ya udah langsung generate gitu ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan muncul, sehingga mahasiswa-mahasiswa ikut berperan, dan kita bisa lakukan pertanyaan-pertanyaan tadi. Misalkan, saya menggunakan, contohnya tadi ada Canva AI, langsung kita lakukan, coba tanya, kita explore sebetulnya sejauh mana, mungkin nanti di mahasiswa nanti, sejauh mana mereka tahu akan hal itu. Bisa diekspor, kita bisa gali lebih dalam gitu ya, apa yang mereka ketahui. Seperti itu. Kemudian ini contohnya, satu kata yang Anda pikirkan tentang etika AI. Seperti itu. Kemudian apa tantangan terbesar ya tadi? Seperti itu. Kemudian ide-ide apa gitu ya? Cukup ya. Ide-ide apa yang meningkatkan kebijakan etika AI? Misalkan bagaimana AI itu dibuat sebuah kebijakan-kebijakan seperti apa? Gitu. Kemudian prioritaskan isu-isu. Mana isunya, apakah memang ketika membuat AI itu akan ada apa gitu ya, privasinya, kemudian biasnya, kemudian secara keamanannya gitu, transparansi dalam pengambilan keputusan, kemudian apakah memang akurat gitu hasil-hasilnya. Seperti itu bisa diprioritaskan, ada pilihan-pilihan banyak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu tools yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya. Nah, sebagai tambahan informasi, ini banyak-banyak bentuknya. Yang pertama ada yang multiple choice seperti tadi. Ya. Multiple choice ini mana yang opsi 1, opsi 2, opsi 3. Gitu. Ini bisa apa? Nanti berarti artinya di sini ada 6 orang nih yang memilih opsi 1. Ada 10 orang yang memilih opsi 2, ada 16 orang yang memilih opsi 3. Word cloud seperti ini Bapak Ibu. Kayak tadi, cocok untuk brainstorming. Seperti tadi ada Canva AI, kemudian ada ChatGPT, apa yang ini dan seterusnya. Banyak seperti ini. Semakin besar, ini misalkan contohnya tadi ChatGPT. Kenapa ChatGPT cukup besar? Karena ya banyak yang menulis ChatGPT di situ. Artinya ChatGPT memiliki frekuensi yang lebih banyak, gitu ya. Nah, semakin banyak terus. Seperti itu ya, Pak Ibu. Ada yang open-ended. Open-ended itu seperti ini, kayak tadi. Tapi dia lebih panjang. Gitu ya. Dia lebih, kata-katanya bukan hanya satu kata, hanya 1-2 kata. Tapi dia bentuknya lebih panjang. Kalau tadi yang word cloud, dia dibatasi katanya atau hurufnya sampai dengan
Kalau saya tidak salah 25 huruf. Tapi kalau ini misalkan bagaimana tadi ada pertanyaan bagaimana bla 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 dan seterusnya, dia bisa menjelaskan cukup panjang. Jadi kita tinggal bisa bantu next aja atau melihat hasil-hasilnya saja. Mungkin ada pertanyaan terkait apa? Scale ya tadi. Berapa sih tingkat keakuratan ini gitu ya. Langsung saja. Bisa dibuat dalam bentuk scale. Jadi dari hasil generate tadi kita juga bisa sesuaikan mau seperti apa sih sebetulnya pertanyaan yang mau kita bangun. Kemudian bentuknya ranking. Ya, tadi kita mengurutkan Bapak Ibu. Mengurutkan dari A sampai B, B sampai C dan seterusnya. Itu ya. Opsi-opsinya bisa kita ubah, bisa kita editable. Cukup editable, bisa kita edit. Q&A. Nah, ini cocoknya untuk survei dan seterusnya. Jadi di dalam satu slide gitu ya, bisa langsung bentuknya Q&A. Pertanyaan-pertanyaan ketika diklik langsung bisa jawab, langsung bentuknya next dan seterusnya. Kemudian ada guest number. Ini jumlah. Ini saya belum explore sebetulnya. Kalau misalkan untuk yang 100 poin tadi dari semua pilihan, dari semua item-item, berapa sih kalau misalkan didistribusikan dari pilihan-pilihan semuanya sehingga totalnya adalah 100. Nilainya 100. Seperti itu. Kalau bentuknya bentuk kurva atau misalkan ini 2x2 grid, ini ada salah satu contohnya ya. Mungkin Bapak Ibu yang matematik gitu ya cocok nih seperti itu. Mau di titik mana nih disimpannya gitu. Kalau ini bentuknya form, kalau ini pin image. Gitu ya. Mana sih kalau ini kan bentuknya ini ya, peta gitu ya. Mana yang menyebutkan dari daerah mana misalkan. Oh, ini saya dari daerah Jawa, ini saya dari daerah Bali, saya dari daerah dari Bandung, dari ini Sukabumi, ini cocok untuk kegiatan-kegiatan gitu ya. Atau mungkin dapat dieksplorasi oleh Bapak Ibu sehingga si soal-soal yang bisa kita generate, kita buat itu lebih lebih bisa diaplikasikan. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh, Pak. Rubrik. Materi atau silabus ya. Betul. Bisa nggak kita uploadin dulu ini materinya atau babnya gitu ya, sehingga biar nggak kemana-mana gitu. Boleh. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Statut AI, apakah dia bisa mengupload? Ya. Saya kebetulan punya ini ya, punya RPS Bapak Ibu. Bentar. Supply. Apakah bisa? Tidak bisa. Jadi khusus untuk ini sepertinya tidak bisa kalau untuk soal seperti ini. Jadi kita tergantung prompt yang akan kita gunakan. Namun dari Menti itu ya. Betul. Jadi sepertinya dia hanya bentuknya belum support gitu ya, belum support upload untuk materi seperti apa. Jadi mungkin bisa dilakukan dengan 2 tools AI ya. Misalkan ke ChatGPT dulu, buatkan materi-materi apa saja, kemudian kita bisa deliver ke sini. Seperti itu. Hatur nuhun, Pak. Oke ya, seperti itu. Barangkali Bapak Ibu bisa coba ya, seperti itu. Kemudian yang mau saya coba mention adalah kelihatan di sini ya. Oke. Gitu ya. Tadi di sini. Nah, bagaimana kita untuk
udah membuat soal nih, udah membuat soal-soal, di delivernya kayak gimana gitu kan. Bentuknya seperti apa agar seperti ini gitu ya, agar bisa seperti tadi. Nah ini gitu ya, kita cukup lakukan share saja gitu ya. Ini tinggal mau bentuknya link, misalkan bentuknya mau bentuknya link atau mau bentuknya QR code, jadi tinggal ditempelkan saja di PowerPoint Bapak Ibu, atau nanti bentuknya langsung aja di sini sudah ada menti.com, kemudian buka aja sini. Jadi di akun user buka menti.com sehingga langsung masukin seperti ini. Atau bisa juga langsungnya bentuk link, atau bisa langsungnya bentuk di scan gitu ya, seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai saat ini? Cukup jelas? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau ini lagi ya, explore lagi. Barangkali ada yang nih hasil resultnya. Nah, seperti ini. Coba hasil resultnya mana? Nah, ini ya Bapak Ibu juga. Bentar. Oke. Workshopnya juga. Dan resultnya akan selalu tersimpan, Bapak Ibu ya. Jadi barangkali, apakah nanti setelah hasilnya itu, apakah bisa disimpan atau enggak? Mungkin ada yang menganggap bahwa setelah ini presentasi selesai, itu udah aja selesai gitu ya. Tidak juga seperti itu. Jadi ini bisa di-download hasilnya, sehingga nanti hasilnya bisa berbentuk Excel atau spreadsheet. Jadi ini juga bisa digunakan kalau mau bentuknya quiz seperti itu. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa kan kalau quiz itu ini ya Bapak Ibu ya. Kalau biasa kita menggunakan LMS atau misalkan menggunakan ini, bedanya adalah ketika yang kita present posisinya adalah seperti ini, posisi di seperti ini. Anak-anak atau mahasiswa itu tidak bisa membuka soal setelahnya. Gitu ya. Jadi tampilan yang ada di mahasiswa ini pasti di sini. Seperti itu. Jadi soalnya nggak akan kebuka gitu ya. Tapi ketika kita pindahkan, otomatis soal yang ada di mahasiswa itu akan berpindah. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kita coba. Nah, yang menarik satu lagi adalah barangkali Bapak Ibu seringnya menggunakan ini ya, menggunakan PowerPoint gitu ya. Saya udah membuat soal-soal PDF yang ada di PowerPoint gitu ya. Materi-materi yang ada di PowerPoint. Ini bisa diintegrasikan. Gitu ya. Nah, misalkan saya masukin ke sini, bisa masukin ke sini, tapi bentuknya embed. Embed itu adalah kita tinggal masukin link di sini. Itu ya, link PowerPoint atau link Google Slide-nya. Tapi bentuknya embed. Misalkan Google Slide yang ada di sini. Contoh ya. Ini kita bagikan, salin link. Sini enter link. Nah, jadi akan ada muncul di sini. Gitu ya. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung bentuknya, kita misalkan download dulu filenya. Sudah download. Jika sudah download, pengen bentuknya lebih interaktif lagi gitu ya. Jadi ketika ada di slide, Bapak Ibu udah punya slide nih, slide PowerPoint dari mata kuliahnya gitu ya. Oh, di tengah-tengahnya pengen ada menti-menti gitu loh. Ada slide interaktif gitu ya. Tinggal Bapak Ibu import slide. Slide-nya dari mana? Ini, browse. Maksimal sampai 100 slide. Gitu ya.
sesi pagi. Gitu. Maka di sini juga bisa mengimport slide. Gitu ya. Seperti itu. Jadi di tengahnya, di dalam bisa diselipkan materi-materi juga. Kemudian di tengahnya bisa diselipin soal-soal juga gitu ya. Cukup menarik gitu ya. Nah, menarik juga bahwa ketika di kelas bisa juga menggunakan PowerPoint seperti ini. Jadi anak-anak silakan buka laptop masing-masing. Barangkali kondisinya adalah misalkan saya di sini, yang paling ujung itu nggak kelihatan, gitu ya. Cukup buka ini aja, gitu ya. Jadi maka tampilan yang ada di sini akan ada di laptopnya anak-anak itu, ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Dia akan muncul seperti ini, ya. Jadi ini bisa diselipkan gitu ya. Oh, nanti setelah ini saya bantu selipkan di sini. Cuman kendalanya mungkin ini tidak editable seperti yang dibuat dari PowerPoint gitu ya. Jadi bentuknya lebih ke fix gitu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa kurang lebihnya ini bisa bermanfaat atau bisa diterapkan sehingga misalkan contohnya 30 menit sekali setelah slide nanti ada kuis secara interaktif sehingga ada partisipasi secara langsung dari mahasiswa. Kadang kan kalau memang gini ya, kalau memang udah 30 menit ya udah ke depan aja gitu. Tapi kalau di sini berarti yang berpartisipasi itu 1 atau 2 orang gitu ya. Tapi kalau di sini ketika menggunakan slide seperti ini sehingga semuanya harus berpartisipasi mahasiswa itu. Gitu ya, seperti itu kurang lebih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dan bisa diterapkan di bisa diterapkan di mahasiswa secara langsung dan ketika pembelajaran. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh Ibu. Memeriksa apakah misalnya sistematikanya urutannya sudah cukup baik atau tidak, kemudian dia diminta untuk memberikan tanggapan ya, suggestion atau mungkin perbaikan supaya lebih menarik gitu. Oh gitu. Oke, baik Ibu. Makasih Bu. Jadi kalau untuk bentuknya sejauh ini ya yang saya sudah explore bahwa Mentimeter ini khusus untuk bentuknya interaksi dari mahasiswa dengan slide yang ada di sini. Kalau memang bentuknya seperti tadi, apakah bisa mensuggest atau dan sebagainya? Kita coba explore namanya. Nanti akan ada di Gamma AI. Nanti setelah tools ini ada Gamma AI. Jadi Gamma AI itu dia fokus untuk membuat slide presentasi, gitu ya, Bu. Kita coba explore apakah memang itu bisa bisa seperti yang Ibu katakan, disuggest seperti urutannya udah benar belum atau dan sebagainya gitu ya. Kita coba di Gamma AI. Sejauh ini Bu, di Mentimeter ini karena tujuan utama model bisnis dari Mentimeter ini adalah khusus untuk membuat interaksi soal, kemudian lebih ke slide-slide interaktif lah, seperti itu. Nanti kalau misalkan memang ada fitur demikian, saya coba gali, mungkin saya coba infokan lebih lanjut seperti itu ya Bu. Oke. Ada pertanyaan lain barangkali? Boleh Ibu. Free. Oke Bu. Tadi udah coba ya Bu. Oke. Jadi sebetulnya betul. Jadi ini tuh berbayar, Bapak Ibu, berbayar. Hanya saja ini ada yang free-nya Bu. Ada yang free-nya. Kita coba lihat ya Bu ya. Bisa Bu. Jadi ada fitur free, ada fitur yang pro. Gitu. Hampir mirip ya Pak? Oke. Oke, sebentar. Sebentar, pricing ya. Kita lihat harga pro sama yang lainnya. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu, kalau yang free itu bisa 50 partisipan. Ya, cukup untuk di kelas. Gitu ya.
Kalau memang untuk yang seterusnya memang ini bisa unlimited, kemudian bisa mengintegrasi dan tadi kalau yang basic bedanya dengan yang limited itu nggak bisa ngupload. Kalau tadi kan saya upload slide ya dari PowerPoint gitu ya. Saya upload slide dari PowerPoint, saya upload slide dari Google Slide dan seterusnya. Bisa terintegrasi. Itu adalah fitur yang basicnya. Gitu. Tapi yang free bisa dibuat untuk tadi Bapak. Ya, Bapak juga bisa ya. Sebetulnya masih bisa. Gitu, untuk membuat soal-soal, kemudian menggunakan AI-nya masih bisa. Itu Bu. Untuk import PPT masih belum. Ada solusi lain sih. Sebetulnya ada kalau ChatGPT misalkan kita bisa bentuknya akun sharing seperti itu. Dan ini juga bisa. Kemudian barangkali Ibu punya apa ya? Punya circle mungkin ya Ibu gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan secara akun sharing gitu ya. Jadi nanti bentuknya apa namanya? Akunnya dibagi-bagi aja seperti itu sehingga tidak terlalu berat. Atur waktunya misalkan. Betul. Betul. Jadi ketika kita buka seperti ini Bu. Misalkan seperti ini. Nah, maaf ya, saya coba langsung praktekkan. Nah, seperti ini. Ketika saya belum buka present, itu nggak bisa. Ketika saya buka present, baru muncul. Seperti itu. Jadi ya, karena gimana kalau mereka, kan gini ya, soal seperti ini, maka yang lain muncul. Gitu ya. Jadi kalau saya belum buka ini, di mahasiswa nggak muncul. Gitu. Ya, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang udah coba? Coba seperti itu. Jadi sambil mencoba Bapak Ibu, udah jam 10 ya? Kita ada break dulu, break time gitu ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Aas. Sekarang kita take a break dulu ya Bu, Pak, untuk 15 menit. Jadi sampai 10.15 boleh kembali lagi ke ruangan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ke toilet, boleh sekarang. Terima kasih.